Hai guys, perkenalkan saya Resi Resmini akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis perusahaan CP Cendoleo. CP Cendoleo adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kuliner dengan melakukan inovasi terhadap minuman tradisional yaitu cendol yang dipadu-padankan dengan berbagai varian rasa sehingga menjadi cendol kekinian yang banyak diminati oleh kalangan muda. Di dalam studi kelayakan bisnis terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada aspek legalitas, yang kedua, aspek pemasaran, ketiga, aspek strategi bauran pemasaran, keempat, aspek teknis dan teknik, dan kelima, aspek finansial. Aspek legal. Suatu perusahaan harus mempunyai legalitas agar bisa menjalankan kegiatan usahanya. Di antaranya ada SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, SITU, Surat Izin Tempat Usaha, NPWP, Nomor Perusahaan Wajib Pajak, dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Yang kedua yaitu aspek pasar. Di antaranya adalah 1. Pasar sasaran. Pasar sasaran Cendoleo adalah semua kalangan di rentan usia 7 sampai dengan 60 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada pesaing. Pesaing Cendoleo yang pertama ada Cendol Elizabeth, yang kedua Raja Cendol, dan ketiga Cendolin. Yang ketiga ada posisi pasar. Nah, berdasarkan dari harga dan kualitas Cendolin yang sangat murah, tetapi dengan kualitas yang bagus dan juga dengan menu-menu yang kekinian, maka posisi pasar Cendolin itu berada di semua kalangan. Ada kalangan bawah, kalangan menengah, dan juga kalangan atas karena harga yang terjangkau dan juga bisa dinikmatin oleh semua kalangan. Yang keempat yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar bisa dilihat dari beberapa segi. Segi yang pertama yaitu segi geografis atau tata letak konsumen. Ya. Nah, untuk Cendoleo sendiri itu menargetkan konsumen yang ada di daerah Karawang, khususnya di Karawang Kota, karena Cendoleo berlokasi di Teluk Jambe. Kemudian yang kedua ada segi demografi. Segi demografi Cendoleo yaitu untuk semua kalangan gender, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari mulai usia 7 sampai dengan 60 tahun. Kemudian untuk agama, semua agama juga bisa menikmati Cendoleo. Kemudian juga dari profesi, kemudian dari kalangan ras menengah, bawah, atas juga bisa menikmati Cendoleo. Jadi untuk pemasarannya itu sangat luas ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada segi psikologis. Nah, Cendoleo ini adalah produk minuman yang sebenarnya adalah produk minuman tradisional ya, minuman cendol, tetapi kita padu-padankan dengan rasa kekinian, dengan varian rasa kekinian sehingga bisa dinikmati sesuai dengan keinginan daripada konsumen itu sendiri. Yang keempat yaitu segi perilaku. Nah, seperti kita ketahui nih teman-teman, banyak sekali zaman sekarang itu minuman kekinian yang digandrungi khususnya oleh kalangan remaja ya. Oleh karena itu Cendoleo juga tidak ingin tertinggal. Meskipun cendol adalah suatu minuman tradisional, tapi kita padu-padankan dengan melakukan inovasi dengan varian rasa yang juga kekinian. Karena kita tahu betul bahwa perilaku konsumen itu dari setiap zamannya itu akan selalu berubah-ubah. Yang ketiga yaitu ada aspek strategi bauran pemasaran. Di antaranya 1. Produk dari Cendoleo yaitu minuman cendol khas tradisional yang kita padu-padankan dengan berbagai varian rasa sehingga menjadi cendol dengan minuman kekinian. Kemudian yang kedua yaitu ada lokasi. Lokasi dari Cendoleo itu berada di Ruko Teluk Jambe yang banyak sekali diakses dan juga bisa dijangkau ya oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah harga. Harga dari Cendoleo ini bervarian ya, sesuai dengan varian rasa, mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp25.000. Selanjutnya ada promosi. Nah, Cendoleo ini melakukan berbagai promosi. Di antaranya ada promosi penjualan seperti diskon 10 sampai dengan 25% atau buy one gitu untuk hari-hari tertentu seperti kemerdekaan, hari Pancasila.
Nah, kemudian ada juga promosi interaktif yang kita lakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk Cendoleo sendiri kita bisa temui di Instagramnya @cendoleo.idn. Kemudian ketiga ada promosi mulut ke mulut atau word of mouth ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh konsumen yang sudah berlangganan atau sering membeli Cendoleo. Dengan rasa dan kualitas yang bagus, maka konsumen juga akan ikut melakukan promosi. Yang keempat yaitu ada aspek teknis dan teknik. Nah, di antaranya yaitu ada siklus produksi. Siklus produksi di Cendoleo yang pertama adalah kita memastikan bahwa bahan baku dan bahan dasar daripada cendol itu berkualitas dan baik. Kemudian yang kedua kita melakukan pengolahan adonan cendol. Yang ketiga kita melakukan pencetakan cendol sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh SOP perusahaan. Kemudian setelah cendolnya jadi kita freezing ya, kita memasukkan cendol itu ke dalam freezer agar kualitasnya terjaga. Kemudian setelah itu kita mengolah atau memproses daripada varian rasanya itu sendiri. Di antaranya ada rasa durian, rasa taro, rasa green tea, rasa Thai tea. Nah, setelah itu kita memasukkan topping ya daripada Cendoleo itu sesuai dengan topping dan rasanya. Selanjutnya yaitu layout daripada ruangan Cendoleo. Cendoleo memiliki 2 lantai ya. Nah, untuk lantai pertama itu terdapat ruangan produksi dan juga gudang. Nah, ruangan produksi dan gudang ini letaknya bersebelahan. Ini agar memudahkan untuk pengambilan stok ya atau pengambilan bahan. Kemudian juga di lantai 1 dan 2 terdapat kursi-kursi dan meja-meja untuk konsumen yang ingin makan di tempat. Tapi konsumen juga bisa melakukan take away. Nah, setelah itu di lantai 1 dan 2 juga terdapat toilet. Nah, untuk di lantai 2 itu juga ada ruangan karyawan. Ruangan karyawan ini khusus untuk meeting ya, untuk meeting room atau untuk karyawan beristirahat. Yang kelima yaitu ada aspek finansial. Nah, untuk modal atau investasi daripada Cendoleo itu sendiri kurang lebih sekitar 380 juta rupiah. Nah, setelah kita menghitung analisis dari finansialnya, kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk payback period, di mana untuk standar pengukurannya yaitu jika TP kurang daripada umur ekonomis, maka dinyatakan baik. Nah, untuk umur ekonomisnya itu sendiri adalah sekitar 5 tahun, dan setelah hasil pengukuran kita yaitu 2 tahun 8 bulan, maka itu dinyatakan baik ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada average rate of return atau ARR, tingkat pengembalian investasi. Nah, setelah melakukan hasil pengukuran, hasilnya adalah 57%, maka dinyatakan baik. Kemudian yang ketiga ada net present value atau NPV, di mana jika NPV lebih dari 0 maka dinyatakan baik. Nah, hasil pengukurannya yaitu sekitar 117.132.202 rupiah, maka dinyatakan baik. Kemudian yang keempat ada internal rate of return atau IRR, sebuah indikator tingkat efisiensi investasi. Nah, untuk hasil pengukurannya di sini ada 35%. Itu juga dinyatakan baik ya. Kemudian yang kelima ada profitability index atau PI. Nah, jika PI ini lebih dari 1 maka dinyatakan baik. Nah, hasil daripada pengukurannya yaitu 1,3 kali, maka bisa dikatakan baik ya teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah presentasi studi kelayakan bisnis CV Cendoleo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.